Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dapat bertemu di forum online kali ini yang judulnya atau tajuknya itu adalah Rembug Lumbung Dulur Kendeng. Ini Rembug Lumbung Dulur Kendeng yang pertama, yang temanya sengaja kami tulis dalam bahasa Jawa di posternya ini, tapi jangan khawatir, diskusi kita akan dalam bahasa Indonesia. Jadi bagi yang pengen terlibat, nggak bisa bahasa Jawa, nggak masalah, kita akan ngobrol dalam bahasa Indonesia. Artinya tema kita kali ini nabung serawung. Nabung serawung kanggo tetulung marang sedulur. Kira-kira artinya nanti Mas Gunarto akan menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Menabung paseduluran atau silaturahim gitu untuk bisa menolong antar sesama. Jadi Lumbung Dulur Kendeng ini merupakan satu inisiatif gerakan ekonomi dari teman-teman JMPPK atau Dulur Kendeng yang setahu saya terlibat di Kendeng mulai tahun 2003-2004 gitu. Dan ini inisiatif yang sangat menarik gitu ya. Di dalam riwayat panjang gerakan Dulur-Dulur Kendeng. Bagi saya ini satu momentum, satu inisiatif yang sudah saya nantikan belasan tahun gitu. Nah, ada di sini malam ini bersama kita Mas Gunarto, penggagas Lumbung Dulur Kendeng sekaligus koordinator Lumbung Dulur Kendeng. Nanti akan berbicara, rembukan, menceritakan mengapa ini penting untuk dikerjakan. Apa kayak kurang kerjaan gitu, sampai harus menambah kerjaan dengan membuat Lumbung Dulur Kendeng ini. Atau seperti apa? Nanti Mas Gunarto akan menjelaskan. Kemudian ada Mbak Eti Oktaviani, Direktur LBH Semarang, akan menceritakan pada kita kemungkinan atau potensi banyaknya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi dalam konteks Jawa Tengah dan bagaimana signifikansi gerakan ekonomi komunitas semacam ini. Karena seperti kita tahu di Indonesia bencana semakin sering terjadi, baik itu yang dari alam atau bencana industrial gitu, dan gerakan solidaritas terus saja dibangun, tetapi akan sampai kapan gerakan di tingkat lokal itu harus berharap pada aksi-aksi solidaritas. Maka nanti Mbak Eti akan membahas lebih banyak soal itu, karena Mbak Eti juga punya pengalaman di mendukung dulur-dulur di banyak daerah di Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir, pembicara kita yang ketiga ada Mas Farid Ma'ruf, atau di tampilannya ini Farid Padi. Ini agak mendelay kalau orang Padi bilang. Bisa bilang Farid Padi, kayak di Padi itu cuma satu Farid. Gitu. Jadi Mas Farid ini petani. Saya mengenal beliau sejak tahun 2003. Seorang sarjana ekonomi yang kemudian terjun di dunia pertanian dan menemukan cara-cara yang menarik untuk bertani dan bagaimana bisa mengajak kita berpikir out of the box gitu dalam konteks gerakan, menemukan potensi ekonomi yang mungkin bisa dikembangkan baik di skala kecil maupun di skala komunitas. Itu pengantar dari saya.
kita akan berdiskusi 1 sampai 1,5 jam ke depan. Nanti Mas Gunarto akan lebih dulu, lalu Mbak Eti, dan kemudian Mas Farid. Teman-teman yang ingin bertanya maupun ingin berkomentar bisa menulis di kolom chat atau bisa langsung on mic nanti setelah ketiga pembicara ini selesai menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Saya juga mengingatkan untuk mic-nya agar di mute biar kita bisa lebih nyaman mendengarkan pemaparan dari para pembicara. Monggo Mas Gunarto, mau pakai bahasa Indonesia boleh, Inggris boleh. Monggo. Mas Firin, matur suwun. Sugeng rawuh, sugeng pepanggihan kalian dulur sing kegabung teng acara Yung Dalu punika. Mugi sami do seger kewarasan sedaya. Cetha enggak Mas suarane? Cetha, lancar. Ya. Nggih, mungkin kalau badhe napa nggih cerita utawa ngandakno hal sing kenapa kok iso nggawe lumbung dulur kendeng. Jadi mungkin kalau cerita sekedhik tentang perjalanan kendeng sing janjane nggih pun kathah sedulur sing pun ngerti. Tapi wonten bagian sisih liya sing pancen kadang ora kabeh sedulur niku memahami. Nah, jadi kula selaku dulur kendeng hampir kegiatan kendeng raketang mbuh sithik mbuh mbrah kula nderek terlibat ikut merasakan. Jadi berarti nek cara basane iki susah senenge sakjroning gerakan ki malah ora sakno. Nah, di saat niku dulur-dulur puluhan tahun mikir tentang mertahanke utawa njaga kendeng sing ning yang di situ banyak kegiatan yang berbeda-beda yang dialami, dari mulai piye carane akeh sedulur, piye carane akeh sedulur tapi paham tentang lingkungan, sing akhirnya bareng paham piye carane njogo, sing akhirnya ternyata butuh njogo lingkungan, butuh njogo kendeng iku akeh hal-hal sing ditemoni dan akeh hal-hal sing disinaoni. Nah, salah satu mungkin rada akeh dulur kendeng mayoritas petani utawa wong desa. Sing tentang kendeng iki akhirnya ana pasinaon sing ya mbok wong desa mbok ora nek kepengen perjuangke kendeng akhirnya kudune ngerti carane anggone perjuangke. Nah, dari mulai tentang hukum, tentang piye carane ngrawat paseduluran, piye carane ngrawat kendeng dhewe, lah itu dulur-dulur sedaya sinau bareng-bareng. Puluhan tahun sinau bareng untuk menjaga kendeng. Sing akhirnya dulur kendeng duwe harapan besar, iso kenal DPR, iso kenal bupati, sing ning kono ana harapan kok apa sing dadi pendapat iso direspon, iso perjuangke. Dari mulai
bahkan dari mulai lurah, dari mulai DPR, bupati, sampai gubernur, bahkan sampai sekarang sampai ke presiden yang di situ Dulur Kendeng merasa apa yang dilakukan Dulur Kendeng itu merasa sudah melewati hal-hal yang ditentukan oleh negara kita, negara hukum. Jadi Dulur Kendeng aksi yo sorone aja nganti gawe kerusuhan, kudune aja bahkan iso asal resik balik resik aja ninggalke sampah itu pun ditenani dan dibuktikan. Dan sampai sekarang aksi-aksi Dulur Kendeng bahkan para pihak aparat mengakui bahwa aksi Dulur Kendeng kita bisa nyaman, bisa jagungan, jadi tenang orang mungkin ono kerusuhan. Hal itu sampai kayak ono hubungannya antara aparat dan Dulur Kendeng. Harapan terbesar iso ketemu orang nomor 1 di Indonesia, presiden, dan niku jadi kenyataan yang diharapkan bahwa Kendeng iso diperjuangi Pak Presiden dengan hukum dan kekuasaannya Pak Presiden. Sakjroné hal niku terjadi banyak Halo, Mas Gunarto. Halo. Halo. Oh, sepertinya Mas Gunarto terlempar. Masih menunggu. Bentar. Sambil menunggu Mas Gunarto atau ada informasi berikutnya dari Mas Gunarto, mungkin Mbak Eti. Sebentar. Mas Gunarto sudah balik lagi, Mbak Eti. Bentar, biar dituntaskan. Ya, silakan Mas. Jadi penelitian KLHS menyatakan bahwa di kawasan Kendeng sudah terjadi kerusakan parah yang harusnya ada moratorium tambang. Terus tentang pengadilan, taruhlah kasus semen Rembang, dulu memenangkan di PK, tapi kenyataannya mengesahkan atau memberikan izin kembali. Tapi aku selalu merembukan sama dulur-dulur bahwa walaupun Ganjar mengeluarkan izin, tapi nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran suaranya, Mas.
Halo? Kalau nggak pakai video gimana, Mas Gunarto? Kayaknya teman-teman udah hafal wajahnya Mas Gunarto. Ya, cocok. Lanjut, Mas. Ya. Tadi Mas yang penting, walaupun Ganjar mengeluarkan apa tadi? Walaupun Ganjar mengeluarkan izin lagi, tapi kita sudah punya kemenangan. Dulunya kan 900 hektar dan akhirnya dimenangkan dulu dan Ganjar mengeluarkan lagi kan sekitar 300-an. Jadi mungkin 600 hektar sudah diselamatkan kan. Tapi Niko belum merasa napa nggih. Jane iki yo iso sautuhe ning kenapa Ganjar kaya ngono. Nah, sing akhirnya keluar bukan kalian dulu-dulu sabar mengkusine awake bakal menang selama aja semangat berjuang. Nah, hadapi di tengah tentang Halo? Mas Gunarto, hilang lagi suaranya. Mas Gunarto. Oke, mungkin nanti Mas Gunarto akan nyambung setelah Mbak Eti ya. Persoalan teknis sinyal di Mas Gunarto bisa teratasi. Nah, ke Mbak Eti. Mbak Eti, sepengetahuan Mbak Eti, terlibatan Mbak Eti di LBH Semarang, di dalam konteks Jawa Tengah, apa sih yang kira-kira akan terjadi dalam agenda penyelamatan lingkungan seperti yang di Kendeng ini, dan bagaimana kira-kira signifikansi dari gerakan ekonomi komunitas seperti Lumbung Dulur Kendeng. Silakan Mbak Eti. Ya, halo. Suaranya udah terdengar lancar belum ya, Mas? Lancar, lancar. Oh, alhamdulillah udah pindah desa ini. Cocok. Jadi harus pindah desa dulu kayaknya biar dapat sinyal. Terima kasih Mas Sobirin. Selamat malam dulur-dulur semua. Perkenalkan saya Eti dari LBH Semarang. Jadi kalau ditanya sama Mas Sobirin, apa nih kira-kira yang akan terjadi dengan berdasarkan pengalaman kawan-kawan LBH Semarang dalam konteks isu lingkungan ke depannya. Nah, sebelum di tahun 2020 di bulan Oktober kita semua ingat ya ada pengesahan undang-undang yang sangat fenomenal yang sudah kita tolak bersama namanya Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, dalam konteks lingkungan sebelumnya itu kita tunduk dan patuh seharusnya dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasca pengesahan Omnibus Law itu terdapat beberapa hal yang itu penting, itu krusial yang dihapuskan dengan adanya pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Salah satunya apa? Karena dalam malam ini kita konteksnya ngobrol atau berdiskusi bersama tentang isu lingkungan hidup. Nah, saya kira penting bagi kita
untuk mengerti dan memahami apa sih yang akan kita rasakan atau dampak apa sih yang akan terjadi pasca ada pengesahan Omnibus Law. Jadi banyak banget nih kalau Kang Gunarto tadi sudah menceritakan sudah sejauh mana perjuangannya dulur-dulur Kendeng, segala upaya hukum telah ditempuh, dan saat itu masih ada undang-undang yang cukup melindungi masyarakat, yaitu Undang-Undang PPLH. Tetapi kemudian sampai hari ini dulur-dulur dipaksa untuk tetap berjuang karena lingkungan yang hidup dan baik itu belum seutuhnya bisa didapatkan oleh dulur-dulur. Salah satunya apa? Misalnya begini, Kang Gunarto pasti sangat memahami betul tuh dalam ketika ada satu perencanaan di wilayahnya, itu Kang Gunarto dan dulur-dulur pasti akan diundang karena sebagai subjek atau masyarakat yang akan terdampak. Melalui Undang-Undang Omnibus Law, pelibatan masyarakat itu tidak yang awalnya itu adalah masyarakat terdampak, sekarang rumusannya adalah masyarakat terdampak langsung. Nah, dulu yang di Undang-Undang PPLH aja yang menjadikan partisipasi masyarakat sebagai syarat agar Komisi AMDAL itu, agar penyusunan AMDAL itu bisa dinilai partisipatif, hal itu dihilangkan, dihapuskan melalui Undang-Undang Omnibus Law. Nah, yang kemudian yang kedua misalnya dalam penyusunan AMDAL juga dulu teman-teman seperti LBH Semarang, kemudian CSO lain seperti misalnya Walhi, Greenpeace, dan lembaga-lembaga atau organisasi yang bekerja di isu lingkungan, dulu hukumnya wajib untuk dilibatkan. Nah, tetapi sekarang itu hilang. Boleh pinjam? Nah, itu saat ini dihilangkan. Kenapa? Karena di Undang-Undang Omnibus Law, dahulu kita mengenal ada namanya Komisi Penilai AMDAL, sekarang udah nggak ada lagi tuh. Terus kemudian sekarang yang ada apa? Yang ada itu namanya lembaga uji kelayakan. Nah, lembaga uji kelayakan ini ketika akan menyusun AMDAL, jadi AMDAL-nya itu masih ada. Tetapi yang berubah adalah mekanisme sampai kemudian AMDAL itu bisa disusun, dan dulu outputnya dari AMDAL itu adalah izin lingkungan, sekarang udah nggak ada izin lingkungan. Kalau izin lingkungan itu adalah sebuah KTUN atau itu adalah surat yang bisa digugat oleh masyarakat, sekarang udah nggak ada lagi tuh izin lingkungan, di mana karena syarat atau hak gugat masyarakat di PT-UN itu udah nggak ada KTUN-nya, jadi gimana nih masyarakat ketika akan menggugat? Nah, itu kita akan lihat ke depan di dalam PP-PP yang itu akan diterbitkan oleh pemerintah secara spesifik di klaster lingkungan. Nah, kemudian lembaga uji kelayakan itu, kalau dulu Komisi Penilai AMDAL itu ada di DLHK, di tingkat daerah, sekarang tim atau lembaga uji kelayakan itu hanya ada di pusat. Coba bayangin nih, yang mau dibangun, misalnya yang akan mau dibangun pabrik semen itu di Pati, tapi penilainya itu ada di Jakarta. Terus kayak orang dulu-dulu seperti Kang Gunretno, kemudian Kang Gunarto, gimana kalau mau menyampaikan aspirasinya? Harus datang dulu tuh ke Jakarta. Nah, itu akan berdampak pada apa ya? Susah banget karena partisipasi itu tidak dekat dengan masyarakat gitu. Nah, yang terjadi lagi apa? Misalnya yang tadi saya bilang izin lingkungan itu diganti dengan persetujuan lingkungan, yang dimana di situ akibatnya menghilangkan hak gugat masyarakat. Coba bayangin dulur-dulur yang sudah pernah menggugat dan menang aja itu diabaikan putusannya. Ini sekarang hal itu tidak disediakan lagi oleh pemerintah.
Nah, terus apalagi yang terjadi di klaster lingkungan? Nah, kalau dulu kita ada aturan minimal ada 30% ketentuan untuk peruntukan kawasan hutan, itu dihapus juga oleh Undang-Undang Omnibus Law. Nah, artinya apa? Berbagai perencanaan yang sebelumnya itu ditujukan untuk perlindungan lingkungan, itu dibabas, itu ditebas habis oleh Undang-Undang Omnibus Law. Itu satu. Kemudian teman-teman barangkali juga cukup dengar informasi, misalnya beberapa kawasan di Jawa Tengah itu akan diperuntukkan untuk kawasan industri baru. Misalnya di Kabupaten Batang, ada 4.000 hektar lahan lahan karet milik PT PN yang sekarang akan dirubah peruntukannya untuk sebagai kawasan industri, itu satu. Yang kedua, misalnya ada juga proyek-proyek strategis nasional seperti 10 Bali baru di di Jawa Tengah. Nah, saya rasa perencanaan-perencanaan yang itu adalah proyek strategis nasional itu kita bisa bayangin di mana letak kita, posisi kita, peran kita, di mana wilayah kita itu akan ada pembangunan yang itu akan berdampak yang sangat mungkin itu dampaknya akan buruk ya, karena merubah kawasan atau alih fungsi lahan yang ada di wilayah kita. Nah, implikasi dari ini apa? Implikasinya adalah perjuangan kita untuk mempertahankan lingkungan hidup itu saya rasa akan butuh effort atau usaha yang lebih keras. Nah, sehingga wacana dulur-dulur kendeng atau sekarang sudah dieksekusi untuk membentuk satu wadah perjuangan melalui pengembangan unit ekonomi itu jadi satu langkah yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena kita harus berefleksi ya, barangkali 2 tahun terakhir kita semua ingat di tahun 2019 ada gerakan sosial yang sangat besar di seluruh Indonesia dengan tema reformasi di korupsi. Pasca itu ternyata hilang begitu saja dan tidak ada satu hal konkret yang itu bisa menghasilkan sebagaimana aksi reformasi di tahun 98 itu terjadi. Nah, itu kemudian terjadi keberulangan. Setelah pasca 20 tahun reformasi, ada aksi yang sangat besar dan itu terbesar pasca reformasi, itu tidak menghasilkan satu hal yang konkret untuk perjuangan kita saat itu, kemudian itu berulang lagi tahun 2020. Tahun 2020 lagi-lagi kita juga ini ya menjadi saksi bagaimana banyak elemen masyarakat turun ke jalan di tengah masa pandemi COVID-19 untuk menyuarakan satu hal, dan itu sama, yaitu menolak Omnibus Law karena undang-undang ini akan berdampak negatif kepada kehidupan kita sebagai manusia. Dan kemudian itu di tahun 2020 Omnibus Law tetap disahkan, teman-teman yang aksi berhasil dikriminalisasi, kemudian sampai hari ini belum ada gerakan-gerakan yang cukup masif untuk tetap membuat isu Omnibus Law yang akan merusak hajat hidup kita sebagai manusia itu tetap panas. Nah, artinya menurut saya belajar dari pengalaman aksi 2019 dan 2020 atau gerakan sosial di 2019-2020, pemerintah berhasil punya treatment nih. Udah kacangin aja, nanti juga diem sendiri. Itu di dua gerakan sosial itu saya rasa itu berhasil. Pemerintah diem aja, nggak usah ngapa-ngapain. Ya udah, nanti juga akan dingin sendiri. Dan kita di teman-teman masyarakat, kita nggak selesai tuh. Kita masih disibukkan dengan pendampingan kriminalisasi yang itu nyaris terjadi di seluruh Indonesia. Semarang ada 4, Jogja ada 4, di daerah lain saya rasa juga ada banyak juga.
teman-teman peserta aksi peserta aksi tolak Omnibus Law yang sampai hari ini masih menjalani proses persidangan. Nah, kita masih terseok-seok untuk melakukan pendampingan kriminalisasi. Kita belum mampu lagi untuk mengkonsolidasikan diri menjadi satu gerakan lagi yang itu bisa membuat isu ini panas lagi. Nah, sehingga saya rasa kita harus punya alternatif lain untuk bisa tetap memperjuangkan hak-hak kita. Nah, salah satunya adalah perjuangan melalui pemberdayaan ekonomi atau penguatan ekonomi untuk memperkuat perjuangan kita semua. Nah, jadi ketika saya datang ke Kendeng beberapa waktu lalu, saya sangat sangat mensupport dulur-dulur Kendeng yang sudah punya inisiatif untuk membentuk satu kanal, satu wadah yang itu fungsinya menjadi satu dapur untuk perjuangan, untuk bisa masyarakat tetap berjuang dan dapur di masing-masing masyarakat itu tetap bisa mengepul. Nah, saya percaya bahwa koperasi atau lumbung dulur Kendeng yang sedang kita akan bangun ini akan berkontribusi terhadap keberlanjutan gerakan di dulur-dulur Kendeng, karena yang tadi saya yang tadi saya sampaikan atau teman-teman juga sudah pahami, pasca Omnibus Law ini akan banyak hal yang terjadi. Pasca Omnibus Law ini kita dipaksa untuk bertarung mati-matian karena instrumen hukum sudah disiapkan untuk mendukung para cukong yang itu memang punya modal. Lawan kita, mereka sudah berkonsolidasi, mereka sudah punya dana berseri-seri yang nggak akan habis. Kita boro-boro punya dana gitu, mengkonsolidasikan diri lagi aja kita masih setengah mati karena kita terdistraksi oleh banyak hal lain yang juga harus kita lakukan gitu. Belum lagi para oligarki ini atau para cukong ini bisa menggunakan banyak hal, termasuk misalnya mengkriminalisasi teman-teman aktivis, mengkriminalisasi teman-teman komunitas dengan undang-undang ITE, itu kita nggak boleh gitu. Mereka lawan kita itu misalnya dalam satu pertandingan tinju, mereka dibekali batu, golok, pedang, dan kita nggak boleh pakai peralatan itu semua. Nah, artinya di tengah situasi seperti ini, gerakan perjuangan melalui penguatan ekonomi di tingkat komunitas saya rasa jadi salah satu alternatif yang akan membuat perjuangan kita tetap terawat dan berlanjut. Jadi itu kira-kira Mas Sobirin, jadi aku banyak ngomong. Oke, terima kasih Mbak Eti atas ceritanya soal Omnibus Law. Kalau boleh tahu nih, di LBH Semarang sendiri ada berapa staf atau teman yang terlibat aktif di LBH Semarang? Sekarang ada sekitar 16 orang, Mas. Oke, terima kasih. Cukup itu. Nah, bayangkan teman-teman. Oh ya. 16 orang harus mengcover sekian isu di Jawa Tengah. Dan setahu saya, teman-teman LBH Semarang bekerja secara pro bono atau tidak menerima bayaran. Sementara banyak lawyer yang profesional gitu. Mohon dikoreksi kalau nanti saya salah. Ada waktu untuk bekerja secara sosial, tapi nggak bisa terus-terusan. Gitu. Mereka juga butuh biaya operasional kantor, mendapat bayaran dan segala macam. Dan perusahaan-perusahaan besar itu, kalau Mbak Ati tadi menyebut oligarki, punya uang untuk membayar para profesional itu. Sementara komunitas yang menjadi korban paling besar ini tidak cukup punya kemampuan secara finansial untuk bisa meng-hire atau menyewa para
advokat profesional. Itu di konteks hukum. Belum lagi di konteks pengetahuan. Para korporat itu punya kemampuan untuk memobilisir, untuk menggerakkan para peneliti sehingga mendukung kepentingan mereka. Sementara komunitas yang terdampak tidak cukup punya teman, tidak cukup punya dana untuk bisa menggerakkan para peneliti profesional. Kalau di Kendeng, sejauh yang saya tahu, tahun 2006 sampai 2009, dulur-dulur Kendeng sangat terbantu oleh teman-teman ASC, Juntia Sunyata Speleological Club. Mereka kelompok peneliti profesional yang mau terlibat melakukan penelitian tandingan. Nah, dari situlah kemudian teman-teman di Kendeng ini cukup punya bukti tandingan untuk mengatakan bahwa Kendeng ini tidak layak untuk ditambal atau Kendeng ini patut untuk dipertahankan. Nah, balik lagi ke Mas Gunarto. Halo, Mas Gunarto. Halo, Mas Gunarto. Tersambung. Halo, Mas Gunarto. Silahkan bisa melanjutkan. Kenapa sampai bisa membentuk lumbung kendeng, lumbung dulur kendeng? Halo? Halo, Mas Gunarto. Halo. Ya, silakan Mas. Halo Mas. Oke. Ya, krungu, Mas krungu. Oh ya. Silakan. Krungu cetok ya. Cetok. Ya Mbak Atik nyambung ya. Jadi memang yang dirasakno dulur kendeng di saat munculnya di saat menghadapi dari Jawa Tengah dan dari pusat koyok harapannya ini rodok cilik kanggo mikir dulur kendeng. Dulur kendeng iki isone gerilya rembukan pengen audiensi satono pandemi iki akhirnya ketutup dalane iku kan kayak. Sing akhirnya ono gagasan kok sing di temane iki mau untuk gawe lumbung dulur kendeng. Iku gagasan niku jane ono wis suwe sadurunge ono pandemi suwe, tapi pola ane gagas di saat ono pandemi iki saya kenceng anggone gagas sing saengga disepakati kabeh sedulur bahwa ayo mencoba kanggo awake dhewe gawe lumbung dulur kendeng. Nah, iku mergo ngadepi situasi perjuangan awake dhewe yen gerilya terus nyane dalan ditutup karo pemerintah berarti. Nggih kerumunan wae sing dulur kendeng iki sasate sering ana aksi ning lapangan maupun ning provinsi atau ning pusat. Ning kabupaten iku wis ketutup. Aksi di lapangan pun iku sering ditekani polisi bahwa aja bergerombol lah. Hal iku sing saya ndelok iku dulur-dulur media kanggo ketemu bareng, media kanggo ngrembug suasana sing dihadapi iki cilik banget.
teko hal iku yo akhirnya kene gerilya rembukan 1 loro karo sedulur-sedulur. Piye nek awake dhewe iki ibarate ngadepi pemerintah seakan-akan kaya ngadepi tembok. Awake dhewe kudu piye? Sing kono ya awake dhewe kudune tetep semangat, njaga paseduluran, njaga kesemangatan iki. Nah, terus piye carane? Mergo nek awake dhewe ngumpul-ngumpul bareng nggawe aksi ning lapangan yo diparani polisi. Ya, sing akhire aku duwe gagasan sing wis tak pikir suwe, yen nek awake dhewe iki bangun lumbung gotong royong kanggo awake dhewe kabeh iki sing butuhke. Kenapa iku tak gagas? Iku wis tak gagas suwe ning mergo pancen mungkin durung wayahe ya tak rembug ning kabeh sedulur. Jadi aku pribadi ngrasake bahwa apa sing dilakoni dulur-dulur kendeng selama puluhan tahun niku njaga kesemangatan untuk bergerak, njaga kendeng iku butuhno energi sing ning kono dulur-dulur memperjuangke energine dhewe-dhewe. Mergo selama iki dulur-dulur kendeng muncul teko kesadaran pribadi anggone kepengen melu-melu bebarengan berjuangke kendeng. Sing energine cukup dan kesemangatane kejaga iso jumangkah rada amba. Sing energine ora cukup kadang jende kesemangatan sing akhirnya ana salah siji sing kelindeh utawa ora pati iso tercukupi. Hal-hal iku aku wis ngamati wis cukup suwe sing akhirnya aku duwe gagasan piye nek awake dhewe iki do gotong royong gawe lumbung sing sekupe ning jaringane awake dhewe kabeh. Sing akhire disepakati. Nah, sing ning kono aku rembugan bahwa siji lumbung awake dhewe iki sisteme kaya wong nabung kae. Jadi ora lumbung lebokke wis ora ana pengawalan utawa ora ana mbah iku arep diparakno ning ngendi atau mbah iku arep kepiye nasibe iku ora kaya ngono. Dulur-dulur tak rembuki bahwa sistemnya dhewe nggawe lumbung iki sistemnya kaya tabungan. Jadi sing tak gagas sak duwene awake dhewe syukur-syukur iso setiap wulan awake dhewe iso nabung tak kemampuane awake dhewe. Nah, ning kono mestine ana penguruse sing bakal niti nyateti ning desa kene sing nabung wong pira si A si B si C ana sing nyateti nabunge per bulane iki pira apa 10.000 apa 50.000 intine sak duwene. Nah, tapi harapane iso sak wulan tetep nabung. Nah, tabungan mengko yen terkumpul kanggone apa? Nah, iki sing tak rembugno ning dulur-dulur kabeh bahwa selama iki awake dhewe iku berjuang bareng-bareng. Tapi tentang ekonomi awake dhewe merjuangke secara pribadi-pribadi. Sing sak ngertiku teko pengamatanku sing di berbagai desa kae dulur-dulur iku
mungkin 80% itu bersangkutan dengan bank sing ning kono ana hal-hal sing penting kudu dijaga. Salah sijine nama baik. Ning bank kae mergo dulur-dulur merjuang kene iki dengan keprigelan dan kemandirian, piye carane iso garap sawah, piye carane iso ternak, modale iso teko bank. Lah di saat iku aku sering nemoni bahwa urung wayahe panen wis wayah nutup bank. Ternake regane lagi anjlok, utange wis kudu disaur. Lah hal-hal iku sering dulur-dulur iki piye carane iso nutup bank kok njipuk meneh mergo urung panen, mergo ternake urung payu didol. Lah hal-hal iku sing tak rembugno ning dulur-dulur iku engko nek awake dhewe duwe tabungan, dulur-dulur iso nyelah iku. Tabunganku engko sing tak gagas iso diselah-selah sifatnya sementara. Ning kono awake dhewe siji kudu ngati-ati persoalan babagan tabungan iki. Ngati-atine babagan apa? Siji ning penguruse. Ping pindhone ya rembugane awake dhewe terkait tujuan babagan lumbung iki. Tujuan kegotong royongan iki nek saya akeh sing seneng gotong royong, saya akeh sing awake dhewe iso migunani karo sedulur sing membutuhkan. Ana pertanyaan, lah nek nyileh iku kok ana jaminane ora? Nek sing tak gagas sementara iki rasaku awake dhewe iku nganti iso berjuang puluhan tahun iki kok ibarate iso dituku duit ngono wis wingi-wingi. Dadi rasa kapercayaane awake dhewe luwih dhuwur daripada duit iku. Semono uga njaga pasedulurane awake dhewe rasaku luwih larang sing ning kono ora kudu ana jaminane macem-macem. Ibaratnya kaya ngono iku sing tak sampaikan ning dulur-dulur. Tapi hal iku aku pribadi ora saklek mergo ya iku ora iso tak ayahi aku dhewe pribadi. Aku mbutuhke kegotong royongane akeh sedulur sing iso njalano iku kanthi apik. Apik sing nabung ya apik sing iso ditulung. Harapane kene sing iso ditulung ya mestine siji wong jaringane awake dhewe kabeh rasa kepercayaane mestine ana. Dan rasa tanggung jawabe dulur-dulur rasaku wis ana pengujian lewat gerakan babagan bela kendeng iki. Sing akhire teko rembug-rembug iku dibangunlah pengurus. Ning pengurus iku dari apa urut-urutane wis ana dan carane piye ya mulai dibentuk, mulai ngadeg ya isih tata-tata terus sing sithik kok sithik hal-hal sing perlu disiapke wis semakin cemepak. Nah, pancen iki aku berharap ning dulur jaringan aku atas nama pribadi atau dulur-dulur sing wis babagan sepakat gawe
lumbung dulur kendeng iki aku pribadi njaluk bantuan kanggo siji masukane ping pindho kegotong royongane babagan mujudno kegotong royongan sing secara menyeluruh awake dhewe iso midani kanggone wong sak kiwa tengene awake dhewe sing membutuhkan. Mergo deloki kahanan mengarep yen awake dhewe saya ora ana patri pas seduluran, ora ana patri gotong royong. Aku ngrasa pihak-pihak pemerintah iku luwih seneng yen awake dhewe iku mung mikirno kebutuhan pribadine awake dhewe. Bahkan nek iso karo tangga wis kono butuhe kono. Hal-hal iku sing bakal ngilang kekompakan, ngilangno kebersamaan. Mungkin tak tambah sithik terkait babagan lumbung dulur kendeng. Di ngene wingi dirembug bahwa siji ana sing sekupe cerak-cerak ya cukup ana tabungan. Sing nek menawa ana dulur sing adoh iku dulur lumbung dulur kendeng uga nyawisno buku rekening. Nah, ning kono babagan iki engko sing nyateti sapa, sing nek arep ana wong jawab iku ning sapa iku wis ketata. Sing biasane harapane pengurus ya setiap bulan iki iso dingerteni kanggone sing pengen ngerti lapurane kaya apa. Tapi nek setiap tahun pancen dulur-dulur berharap seluruh anggota atau seluruh sedulur sing gelem gotong royong iki iso ketemu bareng siji ngrembug utawa evaluasi tentang lumbung, ping pindhone ngrembug suasana kahanane perjuangane awake dhewe ning Nusantara iki. Iku harapane pengurus lumbung dulur kendeng. Mungkin sementara iku ya Mas ya. Oke Mas Gunarto. Iki ana maksimale ora nek nabung iki? Sing duwe 1 miliar arep nabung. Wah, nek iku ngene Mas, aku sering rembukan karo dulur-dulur intine sak kemampuane, dadi ora ono maksimal. Semua ku nek mampu ku ora apa-apa lah. Nah, terus ngene. Aku sering dirembuki dulur-dulur. Terus bahasane kanggone sing nabung iku untunge apa? Ana sing takon ngono iku. Ngene, dadi neng kahanan kasunyatan sak beja-bejane wong iso lurutan kuwi luwih bejo wong iso nabung. Kudune awake dhewe iki iso kaya ngono iku pemikiran. Jadi daripada sak beja sak seneng-senenge wong iso ditulung iku mesti seneng iso nulung. Niku hal sing utama kanggoku. Nek soal apa teknis pancen ana rembug kaya ngene. Jadi nek iso ki ya ana ibarate tabungan wis ngumpul ana dulur sing pengen butuhke raketang sak rupiah ki ya ana tambahane. Siji nggo apa nggo solusi utawa penguruse mergo sake ora apa nek ora dipikirke wong sok kadang ya telepon abisin
supaya ben iku mlaku, ben iku kesampean ning dulur-dulur sing membutuhno. Rasaku kudu ono kaya ngono iku. Sing akhire aku duwe jawaban ning dulur-dulur utawa dirembuk bahwa oh, ya nek iku rasaku pribadi lah pun kudu ono ora ketang sithik. Dari awal aku wis rembukan kaya ngono iku. Dari awal aku gagas rembukan karo dulur sapa wae iku wis tak rembuk. Kenapa? Pancen kudu genepe kaya ngono. Tapi ono maksimal lan minimale. Saiki contoh awake dhewe ora iso teko babas sing wis ono. Contoh ning desa iki sing bahasane tak ngerteni. Jadi ning bank BRI kae ana jenenge wong pinjaman tapi model program kur. Nah, program kur kae sak ngertiku wong sing njipuk program kur kae wong sing dibantu karo negara. Jadi wong sing jiko pinjaman ning kur kae dibantu negara, lan negara iki sapa to ya? Rakyat Indonesia kabeh. Dadi awake dhewe utang kae program iku awake dhewe iki dibantu karo negara utawa rakyat sak Indonesia. Nah, senajan to berarti negara iki yo ngutang terus. Nah, sing intine kaya ngono lah. Ning gagasanku iki awake dhewe kudune iso senajan wis mek program iku pun ijo ana bungane ra ketang. Lah, bungane piro? Sempat tak hitung-hitung, Mas. Tak hitung-hitung iku sak yutone per bulan iku Rp7.000 antaran. Nah, yo awake dhewe kudune iku. Jadi toko kemandirane awake dhewe sing orang repotno seluruh Indonesia, awake dhewe teko gotong royong awake dhewe iki iso luwih cilik teko hal iku. Sing akhire lah terus piro Kang? Piro? Le yo nek wawasanku sih antarane 5.000 aku. Jadi ku luwih cilik teko programe negara. Iku gagasanku ning dulur-dulur. Terus duit 5.000 kanggone apa wae, Kang? Kanggone jadi teko hasil ibaratnya engko tabungane awake dhewe iki sesasi iki entuke mbuh pira-pira tabungane tapi iso diselak dulur sing akhire ana tambahane iku ngumpul taruhlah 100.000. Iku sing dadi ana reng-rengane sing 15.000 iku kanggo njaga tabungan utawa kanggo sing nabung. Nah, sing 15.000 iku kanggo administrasi. Nah, terus sing 30.000 kanggo sosial. Terus sing 40.000 iki kanggo kelancarane pengurus. Aku nggawe rembug ning dulur-dulur kaya ngono. Beteke apa ya beteke nek duit iku migunane kok ana hasil tambane modele kaya ngono iku. Senajan to iku ya ora saklek kok dirembug piye enake ning iki kudune dipikir kabeh. Jadi ana apa nggo sing nabung dinggo sing ya Mas. Ya, sing teknis kok kudu ndelok catatan. Kleru iso. Oh iya. Pas wong akeh. Intine ono hal-hal kaya ngono sing
saya rasaku perlu disambung buri lah. Ya, ya. Ya, ini kudu tak terjemahke nang basa Indonesia ya. Ini mau ngomong basa Jawa. Jadi beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Gunarto sebelum kita ke Mas Farid. Jadi selama ini gerakan kendeng ini dibiayai oleh masing-masing orang yang terlibat, mayoritas petani. Tadi Mas Gunarto bilang kalau energinya lagi lumayan lancar, panenannya lancar dan segala macam, dulur-dulur ini akan fokus ke gerakan. Tapi begitu panenannya agak nggak terlalu berhasil, misalnya lagi kena banjir dan segala macam, hasil ternaknya nggak begitu bagus, mau nggak mau mereka juga harus mengamankan kondisi ekonomi keluarganya. Jadi terlibat di gerakan menjadi agak dinomorduakan gitu ya. Nah, Mas Gunarto dan dulur-dulur mencoba bagaimana agar operasional dari gerakan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga, tapi juga menjadi urusan kolektif gitu ya. Sehingga dulur-dulur menginisiasi bentuk tabungan ini. Nah, tabungan ini enggak terbatas pada teman-teman yang ada di kendeng saja, tapi juga mengundang dulur-dulur jaringan. Yang dimaksud Mas Gunarto jaringan itu ya teman-teman yang ikut di Zoom ini juga kalau mau menabung nggak ada jumlah minimalnya dan juga nggak ada jumlah maksimalnya. Teman-teman bisa terlibat berkontribusi mematerialkan dukungan yang selama ini teman-teman lakukan untuk kendeng. Kalau biasanya yang nge-like postingan di sosial media, share berita dukungan untuk kendeng. Nah, sekarang teman-teman atau dulur-dulur di kendeng membuka ruang untuk teman-teman berkontribusi dengan menabung, berkontribusi untuk turut mendukung gerakan ini berupa tabungan. Jadi ini bukan donasi, ini teman-teman nabung gitu, dan uangnya juga bisa diambil lagi kalau nanti membutuhkan. Nah, dana yang terkumpul ini akan digunakan, tadi Mas Gunarto menjelaskan, selama ini kan dulur-dulur di kendeng ini sangat akrab dengan bank gitu ya. Mereka meminjam di bank dan kemudian jangka waktu tertentu harus mengembalikan. Nah, ketika rencananya lagi oke gitu, timing antara panen dan harus mengembalikan pinjaman ke bank itu enak, itu lancar gitu. TikTokannya enak. Nah, tapi kadang-kadang antara hasil panen dan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman ke bank itu nggak nyambung gitu, sehingga mereka butuh dana tunai. Nah, Mas Gunarto tadi mengatakan kebutuhan untuk menyediakan dana tunai untuk menutup pinjaman di bank ini sangat menjadi kebutuhan bagi dulur-dulur kendeng. Harapannya lumbung ini akan menutup persoalan itu, tetapi jangka panjangnya alangkah lebih baik kalau dulur-dulur itu tidak lagi meminjam ke bank atau meminjam di lumbung sendiri yang kelebihan atau bunga pinjaman itu bisa digunakan untuk kepentingan gerakan atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Itu, dan juga Mas Gunarto berharap setiap 1 tahun sekali teman-teman yang menjadi anggota lumbung ini bisa berkumpul secara fisik ke kendeng untuk membahas
laporan pertanggungjawaban untuk membahas perencanaan lumbung. Saya membayangkan ini kayak klub Barcelona. Klub Barcelona itu bentuknya koperasi, jangan salah teman-teman. Jadi setiap tahun anggota klub itu berkumpul untuk menentukan siapa presiden klub Barcelona. Kemudian ada cerita tentang gerakan credit union di Kalimantan Barat, kalau nggak salah, yang berhasil menjadi satu gerakan ekonomi yang cukup besar, dan mulai dari gerakan-gerakan kecil seperti ini. Nah, saya ingin ke pembicara yang ketiga, Mas Farid. Pertanyaannya, Mas Farid, dengan situasi petani saat ini, mungkin nggak, atau dengan situasi kendeng, gerakan kendeng, yang ini gerakan tidak berada di situasi normal loh Mas. Ini banyak mata yang mengincar agar gerakan ini bubar. Nah, masuk. Pertanyaannya itu juga, mungkin nggak cita-cita kemandirian gerakan itu diwujudkan? Monggo, Mas Farid. Matur nuwun, sugeng dalu, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Farid. Saya kalau kendeng itu ada di Pati Selatan. Saya ini ada di ujung Pati Utara, perbatasan dengan Jepara. Sangat menarik apa tadi yang disampaikan oleh Mas Gunarto dengan cita-citanya membuat semacam lumbung berupa tabungan, semacam kayak bank ya. Ini cita-citanya Mas Gunarto ini semacam kayak bank sebagai jembatan antara orang yang kelebihan duit, maksudnya ingin nabung, dengan orang yang membutuhkan sumber pendanaan. Dan luar biasa, saya kira kalau kawan-kawan yang ada di kendeng ini mesti apa ya, yang dikedepankan mestinya pas duluran. Jadi saya yakin kalau apa yang disampaikan sama Mas Gunarto tadi dengan adanya kelebihan atau bunga itu juga bisa dinego. Itu ya, kira-kira ya. Saya berani bilang gitulah kira-kira, walaupun konsepnya nggak seperti itu. Yang jadi persoalan sebenarnya adalah dan ini jadi tanggung jawab besar juga untuk pengurus, khususnya pengurus. Jadi yang namanya saya dibilangnya apa ya, kredit ya. Kredit itu juga ada resiko macet. Yang kedua, yang ini anggotanya ini sebagian besar petani, dan ini sangat rawan macet karena banyak kebijakan dari pemerintah yang kurang mendukung keberadaan petani, kepentingan petani. Contohnya saat ini untuk pupuk yang subsidi itu dikuetatin, susah carinya dan sangat terbatas. Saya membayangkan gini, jadi kayak di Kendeng ini kasus pupuk ini lumayan rumit ini, berbeda dengan kasus-kasus di daerah lain. Jadi kalau oleh pemerintah, asumsinya pemerintah itu tiap hektar, ini untuk padi, contohnya padi, per hektar itu diberi alokasi pupuk urea sekitar 150 kilo, 200 kilo sampai 250 lah kira-kira. Saya lupa, pasnya lupa. Kira-kira maksimal 250 kilo untuk 1 hektar. Lah kebiasaan kawan-kawan petani yang ada di Kendeng untuk tanaman padi itu per hektar itu membutuhkan sekitar 600 kilo. Coba bayangin. Karena di kawasan Kendeng itu tanahnya itu unsur P-nya tinggi. Jadi dia juga membutuhkan urea, unsur N tinggi. Jadi kalau asumsinya petani padi di Kendeng ini membutuhkan 600 kg urea,
mereka harus beli yang non subsidi sekitar 350 kilo. Dan ini luar biasa. Sedangkan harga jual gabah saat ini lagi hancur-hancuran gak karu-karuan. Nah, ini juga akan jadi tantangan apa kawan-kawan yang jadi khususnya pengurus di lumbung ini. Bagaimana meminimalisir kredit macet. Maka saya pikir tugas dari pengurus ini luar biasa. Yang mestinya kecuali menyediakan sebagai jembatan antara seperti Mas Sobirin yang kelebihan duit nanti bisa ditabung dengan orang yang lagi membutuhkan duit seperti saya, gitu Mas. Amin. Juga ini saya pikir kawan-kawan yang ada di pengurus lumbung ini harus memikirkan bagaimana meningkatkan apa ya kemampuan ekonomi anggotanya dengan satu meningkatkan apa kemampuan bertaninya, nomor dua membuat terobosan-terobosan inovasi produk pertaniannya, yang ketiga dengan apa namanya mungkin apa membangun jaringan pemasaran yang lebih bagus. Yang pertama, saya pikir yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan adalah untuk meningkatkan kemampuan petani di sana, jaringan kawan-kawan dari apa JMPPK ya selama ini ya, itu kan luar biasa banyak. Dan selama ini banyak potensi dari kawan-kawan jaringan di luar Pati yang belum termanfaatkan. Contohnya saya dengar kemarin ada kawan Mas Sunu Kebumen itu beliau ternak apa tawon ya, ya Mas tawon ya, itu kan bisa diaplikasikan di Kendeng. Jadi saya lihat di kawasan Kendeng ini banyak sekali potensi yang belum dimanfaatkan. Kawan-kawan petani di Kendeng taunya nanam jagung, nanam padi, hanya seperti itu. Bahkan ternak pun kurang berkembang di sana. Nah, ini tugasnya apa? Kawan-kawan yang ada di pengurus lumbung ini untuk meningkatkan kualitas petani yang ada di Kendeng. Yang nomor dua, apa tadi ya? Kok lupa saya. Nomor dua, Meningkatkan produk. meningkatkan produktivitas, inovasi ya, inovasi. Jaringan-jaringan yang JMPPK bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk mengajari petani-petani yang ada di Kendeng. Contohnya yang lagi tren saat ini adalah porang. Porang di mana-mana udah rame, petani Kendeng masih sepi-sepi, adem aja masih nanam jagung terus. Saya nggak tahu ya potensinya sebenarnya seperti apa. Cuman ini kan bisa ini jadi tugas pengurus dalam rangka salah satunya adalah meminimalisir kredit macet. Yang kedua, ya mestinya tujuannya sesuai cita-cita awal bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi para anggota. Terus yang ketiga, kawan-kawan ini untuk meningkatkan pendapatan dari kawan-kawan yang petani ada di Kendeng mungkin bisa dengan memutus mata rantai penggula. Ini juga sangat luar biasa kalau bisa kawan-kawan manfaatkan ini. Contohnya kawan-kawan yang ada di Semarang, Mbak Eti, yang biasanya berasnya beli dari toko, mungkin bisa disuplai dari Kendeng. Mungkin kawan-kawan yang ada di tempat lain yang punya produk yang dibutuhkan oleh
kawan-kawan petani di Kendeng bisa dikirim ke Kendeng. Jadi semacam ada barter gitu. Ini luar biasa kalau selain untuk mengurangi mata rantai tengkulak dengan akhirnya meningkatkan pendapatan, juga bisa sebagai tempat untuk konsolidasi. Ini luar biasa. Dan itu harus dilakukan kalau ingin lumbung ini berkembang. Gitu. Jadi saya pikir lumbung ini harus berbeda dengan bank. Bank itu nggak mau tahu yang ngutang ini mampu bayar atau tidak, itu nggak mau tahu. Lumbung ini harus peduli dengan itu. Bagaimana mengupayakan bahwa si peminjam ini mampu untuk membayar utang-utangnya. Itu minimal itu. Syukur-syukur akhirnya bisa membuat orang yang biasanya berhutang jadi ikut nabung. Itu saya pikir Mas Sobirin yang harus dilakukan. Dan ini tugas yang sangat berat, tapi dengan kawan-kawan yang selama ini peduli dengan JMPPK, dengan Kedeng, saya pikir ini bukan hal yang mustahil. Syaratnya hanya satu, ada yang mau ngopeni, ada yang mau ngurus. Itu Mas. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Farid. Tadi sudah disampaikan Mas Farid tentang pentingnya mengoptimalkan, memanfaatkan itu kan, atau mengeksploitasi itu bahasanya terlalu kasar, mengoptimalkan jaringan, baik jaringan pengetahuan, nggak kurang peneliti yang pernah meneliti Kendeng ini mulai dari sisi sosial, sisi pertanian, ekonomi, dan segala macam. Jadi kalau mereka kita atau diminta untuk berbagi pengetahuan, kayaknya wajar-wajar saja dulur-dulur Kendeng melakukan itu. Kemudian juga potensi pemasaran. Ini juga menarik untuk dikerjakan. Di awal pandemi kemarin juga ada pengiriman beras sekian ton dari Kendeng ke teman-teman di jaringan rakyat miskin kota di Jakarta. Mereka lagi butuh beras dengan kualitas bagus dan harga yang tidak terlalu mahal. Akhirnya ada kerjasama pertukaran barang seperti itu. Kemudian hal-hal seperti ini bisa dicoba, dan tadi Mas Farid bilang ini juga jadi tugas atau tanggung jawab pengurus lumbung dulur Kendeng. Nggak hanya sekedar meminjamkan, tetapi bagaimana juga mencerdaskan petani di Kendeng agar ekonomi dan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Oke, kita punya waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silahkan kalau ada dulur-dulur yang mau urun rembuk, ikut berdiskusi, baik bertanya soal yang Omnibus Law tadi, atau bertanya ke Mas Gunarto gimana caranya nabung, atau ke Mas Farid soal isu pertanian. Saya persilahkan teman-teman untuk menyalakan mic-nya dan bertanya. Monggo. Ada yang ingin terlibat? Pak Widi mungkin? Monggo. Terima kasih untuk kesempatan. Mungkin saya perlu memperkenalkan diri karena saya serawung dengan Sedulur Kendeng sekitar baru 6 bulan. Saya dari Juwana, Pak. Dari Juwana menyampaikan terima kasih untuk topik malam ini.
karena ada hal yang menarik dan merupakan suatu memberikan inspirasi bagi saya. Yang pertama, konsep serawungnya itu ya. Bagi saya di tengah-tengah masyarakat saat ini itu kan ada 4 hal. Kalau dulu cara berpikirnya itu kan sesok mangan opo sesok mangan sopo, ini yang ngeri, dan sedulur gendeng Kang Gunarto dan kawan-kawan yang dipikirkan bukan 3 hal itu, tapi sesok memberi makan sopo. Di tengah-tengah masyarakat yang cenderung sesok mangan sopo untuk memenuhi kebutuhan, Mas Gunarto meloncat ke depan, jadi sesok aweh pangan sopo. Itu masyarakat kami di pesisir Juwana ya, merasakan perubahan sikap. Tapi di tengah-tengah masyarakat itu banyak juga orang-orang baik. Nah, Halo, Pak Widi. baik. Maka kita harus orang-orang baik yang ada di sekitar kita ini belum terhubung. Konsepnya Mas Gun itu, atau saya setuju bahwa orang-orang baik di sekitar kita itu harus terhubung melalui serawungan. Dan itu manfaatnya luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih Kang Gun, izinkan saya menjadi bagian dari komunitas ini, meskipun saya bukan warga Gendeng, tapi lestarinya Gendeng itu tampak dalam kesejahteraan kami orang-orang pesisir. Terima kasih. Yeah. Matur nuwun Pak Widi, terima kasih. Kalau Pak Widi orang Juwana masih agak nyambung karena sama-sama Pati. Nah, saya ini bahkan tidak tinggal di sekitaran Pati. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Widi tadi menarik. Lumbung ini menjadi media serawung atau dalam bahasa Pak Widi adalah menghubungkan orang-orang baik. Itu yang kemudian menjadi penting. Arti bersolidaritas. Ada yang ingin urun rembuk kaki atau Mas Gunarto ingin menambahkan sesuatu? Mungkin nambah titik ya Mas. Halo. Nggih. Matur nuwun Pak Widi. Motivasine kalau tampi matur nuwun sangat. Jadi nggih mungkin wonten hal sing perlu kula sampaikan, sing dereng kula sampaikan, kula nyambung rembug farid Pak. Jadi memang petani di Kendeng atau di Kendeng itu di pegunungan mungkin kebanyakan tanam jagung, dan di lereng-lereng Kendeng itu ya mungkin monoton ya padi dan atau apa. Tapi ada sedikit mungkin diawali dari sedulur sikap yang sering menanam buah-buahan, tapi di situ memang perlunya ada pembimbing karena kebanyakan sedulur sikap yang penting karep nandur taruhlah buah semangka atau melon, tapi nggak ada pembimbing
yang engko takon-takon nek ora ewo. Nah, yang di situ biaya untuk sinau otodidak niku mahal, karena mengalami kegagalan karena tidak tahunya untuk proses penanam buah-buahan itu harus gimana. Niku jadi PR kula lan nggih dulur-dulur sing wingi pun kula sampaikan dulur-dulur. Jadi dulur kendeng kudu hadir di hal seperti itu. Taruhlah apa yang disampaikan Mas Farid wau, nek bam mungkin bute wong nyileh jaminane ana wis ora urusan niku arep mbuke apa. Aku pernah menyampaikan di dulur-dulur bahwa di lumbung niki harus balik dengan hal iku. Ibaratnya ana dulur sing kesusahan atau dulur sing kepengin sinau tentang bertani, sinau tentang beternak. Dengan adane lumbung dulur kendeng iki nek pengurusnya iso duweni sedulur sing membidangi tentang pertanian. Sing ning kono iso nyinaoni kanggo generasi-generasi muda sing kepengin sinau tani, sinau ternak. Mergo hal itu sangat menurut aku pribadi sangat penting di budidaya kudune ana. Nah, mergo iki sing kepikir ning aku bahasane njaluk bantuane kabeh sedulur jaringan sing membidangi hal-hal tersebut. Nah, mungkin hal niku Mas. Nah, terus terkait ada hal sing mungkin kanggene kula penting kula sampaike terkait besar tanggung jawab tentang pengurus bagi lumbung dulur kendeng niki pancen kathah banyak orang yang mengatakan bahwa itu hal yang paling rawan karena bersinggungan dengan duit kan. Keluar bukan, aku berbicara sama dulur-dulur bahwa aku tahu itu hal rawan. Aku itu udah punya paguyuban kadang sikep yang di situ ada lumbung. Nah, di situ mungkin beda lumbung padi sama yang kugagas ini tabungan. Yang lumbung itu ada wujudnya barang, terus dikasih sama orang ya sudah. Nah, tapi bentuk sing tak gagas iki tabungan ana dulur sing duit luweh iso digokno kono ning kono iso tinggi nulung sedulur nek butuh dijupuk meneh kudune pengurus tanggung jawab. Saandene ana sedulur sing pas disilai tapi urung iso balekno ning pengurus dulur lumbung dulur kendeng duwe kewajiban ngerteni sebabe apa kok ora iso tepat waktu. Taruhlah sebabe mergo pertanian ngene, mergo ternake ngene. Disitulah dulur kendeng kudune hadir untuk mengarahkan. Jadi terlepas awake dhewe iku iso bantu sithik rong ngitik terkait nilai sing jangkane sedelo, awake dhewe iso bantu tentang mengarahkan hal-hal sing digeluti oleh sedulur-sedulur kendeng, taruhlah tentang ternak atau pertanian. Mungkin niku Mas. Terus tentang tanggung jawab niki kalau menyampaikan oleh dulur-dulur. Rasanya aku itu kalau dulur-dulur ibaratnya durung percaya karo aku ibaratnya. Mergo aku sing gagas. Aku bakal apa sing dijaluk ning dulur-dulur.
ben iso aku dipercaya. Apa aku kudu eh apa bahasane iki pernyataan hitam di atas putih ono matrene, atau aku nyerahke sertifikat iki ning anggota. Iku tak utarakno ning dulur-dulur waktu gagas pertama-tama. Tapi dulur-dulur merasa bahwa kanggo sementara iki cukup awake dhewe percaya. Nah, tapi mengko didelok hasilnya kaya apa, dulur-dulur sing kepen kegabung kok nek pancen ana sing request seneng nek iso pengurusnya nggawe surat pernyataan ya digawe ora apa-apa. Kok ana sing anggotane njaluk nek iso iki ana pengurusnya iki nggawe surat pernyataan plus jaminan pertanggungjawaban ya digawe ora apa-apa. Niku kula siapke. Jadi ibaratnya dulur nabung sing asale siji ya engko nek dijikok ya balik siji, nek ibaratnya wonten napa luwehane niku dereng saged rembugan kanthi utuh wong bergurung kelakon ing intinipun nabunge 1000 ya engko njikoke 1000 gitu. Nah, teng riku mungkin enten bedane kalian proses ning hal-hal umum bank. Nabunge iki sesuk iso dijikok lah. Ning dulur kendeng iki pancen sering tak sampaikan ning dulur-dulur iki mergo hubungane iki ijeh pas seduluran durung pati akeh ngerti hal sing marai iso gampangke segala sesuatune tentang kecanggihan babagan alat atau mesin yo mestine kudune laren rembugan. Lor, aku iki nabung tapi sok sasi ngarep atau rong sasi atau telung sasi tak jupuk. Kudune ana rembug-rembug kaya ngono. Mungkin niku masih perlu kula sampaikan kersane dulur ngerti bahwa nek nabung ning dulur kendeng iki prosesnya kaya apa. Mungkin ngoten Mas. Monggo saged disambung. Ya, itu yang disampaikan Mas Gunarto. Jadi kalau yang di Mas Farid tadi nyebut ini petani yang ingin membuat bank gitu ya. Tapi banknya tidak seotomatis bank-bank yang lain. Perlu rembukan dulu, perlu ngobrol gitu. Tapi kan itu menarik ya, itu yang hilang dari bank yang sekarang gitu kan. Kalau bank yang sekarang kalau mau butuh duit tinggal datang ke kotak ber-AC dan masukin kartu keluar uang kalau ada isinya rekeningnya. Tapi kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Gunarto ya ini juga bagian dari proses belajar. Saya ingat ketika dalam proses pembuatan pembentukan lumbung dulur kendeng ini Mas Gunarto menyodorkan sertifikat tanah dan rekening pribadinya. Kemudian saya menganjurkan untuk membuat rekening bersama. Dan alhamdulillah sudah ada rekening bersamanya ya Mas Gunarto? Ya, bersama tapi diwakili 2 orang, Mas. Ya, kalau bersama 100 orang jelas nggak bisa. Yang dimaksud bersama itu ya 2 orang itu bersama. Ya, artinya ini mekanisme internal di lumbung yang juga dibuat, yang juga dibangun agar dulur-dulur yang ingin menabung juga percaya bahwa ini memang kedepannya dibangun untuk tetap akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena dulur-dulur kendeng sendiri juga nggak ingin karena urusan niat baik membantu mengelola uang, malah justru yang muncul adalah masalah, ketidakpercayaan, fitnah dan segala macam. Itu yang ingin dihindari. Silahkan, monggo bagi yang ingin nyambung lagi.
bertanya atau rembuk. Teman-teman di Lumbung Dulur Kendeng sendiri juga berencana menjadikan forum offline di lapangan maupun forum online seperti ini sebagai ruang belajar, gitu ya. Jadi entah nanti sebulan sekali atau 2 minggu sekali ada dulur-dulur yang diminta untuk hadir dan berbagi cerita tentang pengalamannya, misalnya bagaimana menghadapi hama misalnya, atau bagaimana cara beternak lebah dan segala macam. Jadi ke depan forum-forum belajar seperti itu juga akan dilakukan oleh Lumbung Dulur Kendeng. Silahkan bagi yang ingin nyambung. Kita punya waktu 5 menit. Kalau nggak ada, Mas Farid, ada closing statement atau tambahan bagian akhir? Monggo. Ya, saya pikir semoga ini Lumbung Dulur Kendeng ini merupakan titik awal kebangkitan petani, kebangkitan rakyat yang bergotong royong, gitu. Jadi bagaimana kita punya kepedulian dengan orang lain, bagaimana kita bisa menciptakan kemandirian rakyat. Karena kalau kita berharap ke pemerintah, kayaknya udah berat. Apalagi seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Etik tadi, dengan omnibus law seperti itu, kita harus bisa mandiri, terus meningkatkan taraf hidup kita, dan kita harus bersatu, gitu. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Farid. Silahkan, Mbak Eti. Masih bergabung dengan kita? Ya. Monggo. Ya, jadi terdengar suaranya ya? Dengeran, Mbak? Oke. Jadi pernyataan dari Mas Farid, kemudian Kang Gunarto, saat ini itu kita sedang dihadapkan pada situasi di mana orang-orang seperti kita, rakyat-rakyat kecil seperti kita, itu akan dibiarkan begitu saja oleh negara, dalam hal ini pemerintah, dan pemerintah kemudian hanya terfokus untuk mengisi perut orang-orang atau mengisi perutnya para cukong, dan mereka sudah terkonsolidasi posisinya. Nah, artinya kita sesama rakyat yang biasa ini, saya rasa menjadi punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk kita bisa bergotong royong, berkonsolidasi, tidak hanya dalam konteks ngomong gerakan perjuangan lingkungan, tetapi kita juga harus berkonsolidasi untuk memastikan bahwa dapur dari kita itu tetap bisa mengepul di tengah perjuangan yang makin sulit. Jadi barangkali itu Mas Sobirin, terima kasih Kang Gunarto, Mas Farid, makasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Eti, pesan penting bagi kita semua. Kalau dapur kita lancar mengepul, itu modal awal kita untuk
bergerak atau terlibat dalam agenda-agenda pelestarian lingkungan. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah bergabung di diskusi kita malam ini. Mohon maaf untuk live streaming di YouTube-nya lagi ada masalah. Untuk tayangan di YouTube akan kami upload besok, dan sekali lagi semoga inisiatif pembentukan Lumbung Dulur Kendeng ini juga bermanfaat untuk kita semua. Silahkan nanti menghubungi Mas Gunarto untuk bertanya lebih lanjut tentang Lumbung Dulur Kendeng ini, bagaimana cara mendaftarnya, mentransfer rekeningnya, uangnya kemana. Nanti bisa kontak di Facebook Mas Gunarto. Kemudian dari situ akan dijelaskan soal hal-hal teknisnya. Dan sekali lagi terima kasih. Kita akan insya Allah bertemu di forum diskusi berikutnya dengan tema yang diusulkan oleh teman-teman Lumbung Dulur Kendeng. Terima kasih Mas Farid. Foto dulu, Pak. Gimana? Mas Sobirin, foto dulu. Waduh, foto dulu. Iya. Saya nggak biasa foto di Zoom. Silakan kalau mau screenshot ya, saya tag kalau untuk urusan. Biasanya kalau foto bersama itu saya ngacir ya. Oh ini ada. Mantap. 3, 2, 1. Silakan kalau mau yang menyalakan kameranya. Nah, sudah. 3, 2, 1. Sis. Suara kerasa. 3, 2, 1. Sis. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Mas, Pak, matur suwun. Atur suwun, Kang. Nggih, Mbak, matur suwun Dadi, Mas Farid, Pak Widiarso, dulur-dulur sedaya, matur nuwun. Sehat-sehat semua. Nggih, Salam kenal. lestari.